Critical Eleven adalah waktu krisis atau genting di mana kecelakaan pesawat sering kali terjadi. Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya, kali ini di Scary Tale Season 3. Jadi guys, gue tuh sebenarnya penasaran banget ya, kalau lagi di pesawat terbang itu sebenarnya ada cerita horornya apa enggak gitu loh. Makanya buat kakak-kakak pramugari nih yang lagi nonton, kalau misalnya punya pengalaman cerita horor bisa banget komen di bawah, nanti bakal gue undang ke Om Mamat. Nah, kali ini ada sebuah pengalaman horor dari Amalia ketika tuh dia lagi naik pesawat. Yang pastinya, wah gila sih. Tapi sebelum itu kayak biasa ya, jangan lupa subscribe, like, comment, share yang banyak biar gue makin semangat bikin videonya. Terus jangan lupa juga follow Instagram gue nih, The Real Aditya, biar cepet centang biru. Sama, jangan lupa nih follow TikTok gue yang sekarang udah verified, udah centang biru. Sombong amat. Dimana di situ nanti bakal banyak cerita-cerita horor pendek yang nggak pernah gue ceritain di YouTube. Jadi langsung aja follow TikTok sama Instagram gue, nanti linknya gue taruh di deskripsi. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Naik pesawat ketemu setan. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2011, dialamin sama Amalia. Jadi Amalia adalah seorang gadis kecil, usianya itu masih sekitar 11 tahun, tingginya itu sekitar 100 cm lah. Walaupun begitu, ternyata Amalia ini berbeda dari yang lainnya. Walau masih kecil, dia biasa ngeliat makhluk-makhluk gaib. Saat itu dia tuh lagi ikut ibunya ke kota Malang naik pesawat tuh. Jadi setelah semuanya siap, mereka berangkat tuh dari Bandara Nur Hasan yang ada di Kalimantan. Sebelum masuk pesawat, Amalia ini sempet ke WC bandara dulu. Nah, entah kenapa pada saat itu perasaannya tuh kayak nggak enak gitu loh. Padahal ya nggak ada apa-apa juga. Hingga setelah keluar dari WC itu, Amalia sama ibunya pun pergi menuju ke pesawat. Ya namanya juga anak kecil, Amalia itu masih pecicilan. Ma, aku pengen coklat beruang. Sore itu Amalia ini dapat tempat duduk di pesawat di kursi kedua ya, dari samping jendela. Dimana ibunya ini duduk di kursi bagian depannya. Jadi posisi duduk Amalia itu ada di tengah. Nah, di kiri dan kanannya belum juga ada orang yang muncul. Kalau ada yang nanya, kenapa bang Amalia ini kok nggak duduk sampingan sama ibunya? Ya gue nggak tahu alasannya kenapa. Mungkin karena emang kemauan anaknya, atau mungkin pas beli tiket nggak dapet. Ya gue nggak tahu pasti aja sih alasannya kenapa. Kita lanjut lagi nih ke cerita. Nah, pada saat itu suasana di pesawat tuh udah mulai gelap ya, karena emang udah mau siap-siap buat take off. Hingga ada nih yang tiba-tiba negor Amalia. Dek. Amalia ini kaget ya karena ada yang manggil dia dari samping. Seorang perempuan pakai baju tertutup warna hitam, rambutnya terurai. Loh, sejak kapan ada orang di samping ya? Amalia ini bingung ya, loh sejak kapan ada cewek di sampingnya? Dia nggak sadar gitu loh. Apa karena tadi dia asik lihat ke arah luar jendela? Ya nggak tahu lah. Di saat dia masih bingung, tiba-tiba pengumuman take off pun terdengar. Para penumpang yang terhormat, selamat datang di penerbangan RJL5R dengan tujuan Malang. Sebelum lepas landas, kami persilakan kepada seluruh penumpang untuk mengencangkan sabuk pengaman Anda.
Terima kasih sudah memilih penerbangan kami bersama Kapten Fajar dan kru yang bertugas mengucapkan selamat menikmati perjalanan. Pesawat yang ditumpangi Amalia ini take off sekitar jam 6 malam waktu Indonesia setempat. Ya biasalah, kalau lagi lepas landas gitu kan ada getaran-getaran dikit ya. Di situ Amalia tuh rada deg-degan ya, sambil dia senyum ke cewek yang ada di sampingnya. Dia juga garuk-garuk kepala tuh, loh kenapa ya baru aja take off kok suasana di pesawat udah sepi banget. Tapi ya Amalia ini bukan tipe yang penakut walaupun masih kecil. Dia ini udah sering ngeliat setan dengan berbagai macam wujud. Jalanlah tuh pesawat sambil Amalia ini nikmatin ya perjalanan pada malam itu. Sambil ya deg-degan juga, takutnya kan pesawatnya jatuh atau gimana. Hingga gak lama Amalia ini kebelet pipis dan dia pun pergi ke toilet. Di toilet, Amalia ini denger kayak ada suara berisik di luar gitu loh. Kayak ada orang yang lagi mengobrol. Hingga Amalia ini juga ngeliat ada sebuah bayangan hitam sekelebat lewat di cermin toilet. Mau ganggu ya kamu? Berani juga nih bocah. Selesai nuntasin panggilan alam, Amalia keluar tuh dari toilet. Dan dia kaget karena di luar toilet itu kosong, gak ada siapa-siapa. Lah terus siapa ya tadi yang ngobrol-ngobrol? Ah udahlah bodo amat, Amalia nggak mau mikirin, dia langsung balik lagi tuh jalan ke kursinya. Nah pas sampai di kursinya, dia ngelihat perempuan yang tadi tuh udah pindah posisi duduk. Sekarang dia ada di samping deket jendela, lagi ngadep ke arah keluar. Lama-lama ngantuk juga ya, karena kan emang ini udah malam. Saat lagi pengen tidur, Amalia tiba-tiba ada pramugari nih lagi bagiin makanan. Dan pas giliran Amalia, dia kaget karena mbak-mbak di sebelahnya nggak dikasih jatah sama pramugari. Mbak, kok kakak ini nggak dikasih makan? Hah? Kakak? Loh, iya itu. Maaf, tadi kelewatan ya? Gimana sih nih kakak cantik kok bisa kelewatan ngasih makanan ke penumpang? Nah setelah itu pramugari kayak rada gugup langsung ngasih makanan tuh ke samping Amalia. Ya namanya juga bocah ya, ketika ada makanan dia pun dengan senang langsung melahap makanannya. Setelah makan Amalia ini duduk-duduk santai ya, hingga dia tuh kaget karena ada suara lirih yang manggil dia. Dek, boleh tukeran tempat duduk? Amalia kaget ya, lalu dia nengok dan setuju-setuju aja sama perempuan itu. Emang boleh ya tukeran kursi di pesawat? Setahu gue nggak boleh deh. Ya udahlah, pada saat itu Amalia langsung tukeran tuh duduk di samping jendela. Dia pun melihat pemandangan malam hari dari jendela pesawat. Saat lagi asik-asik ngelamun, Amalia ini kaget karena ada yang nepok pundaknya. Dan pas dia noleh ke arah mbak-mbak itu, mbak-mbaknya cuma diem doang nggak noleh. Lah Amalia bingung siapa terus yang nepuk pundaknya. Dan di tengah kebingungan Amalia, dia coba noleh lagi tuh ke arah perempuan tadi. Yang tiba-tiba aja perangainya itu jadi serem banget. Kalau kata Amalia, matanya itu melotot ke arah dia seperti mau keluar dengan posisi leher yang hampir patah. Amalia nyaris terjungkang ya saking kagetnya. Sosok ini benar-benar menyeramkan. Dan gak lama dia menghilang sambil tertawa. Amalia benar-benar shock banget ya. Karena tadinya dia kira itu yang di sampingnya orang. Tahu-taunya malah setan. Jantungnya tuh berdetuk kencang banget. Ya walaupun udah sering lihat gitu, tetap aja dia kaget. Dia lihat ke kursi sampingnya sekarang yang ternyata udah kosong, cuman ada makanan doang. Pantes aja kakak cantik itu tadi gak ngasih makanan, ya wong setan. Hingga Kepada para penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Kami persilakan kepada Anda untuk kembali ke tempat duduk dan pasang kembali sabuk pengaman Anda. Saya Kapten Fajar mengucapkan terima kasih telah terbang bersama kami, RJ5 Airline.
Akhirnya pesawat pun mendarat dengan mulus. Nah, pas udah berhenti tuh Amalia kayak masih mager-mager gitu, dia turun paling belakang. Nah, pas dia turun itu, dia ketemu lagi tuh sama pramugari yang tadi. Hingga pramugari itu bilang gini ke dia. Hati-hati ya, Dek. Sudah tidak usah dipikirkan. Amalia kaget ya, kayaknya kakak pramugari itu juga tahu sesuatu deh. Nah, setelah turun itu, Amalia sempat ditanya tuh sama ibunya, apa sih maksud omongan dari kakak pramugari yang tadi itu? Tapi jawaban Amalia ya mungkin ada hubungannya dengan hal gaib ya. Ya udahlah, ibunya juga udah biasa aja. Karena memang Amalia ini adalah sosok yang pemberani. Jadi ibunya ini udah nggak kaget lagi kalau misalnya Amalia mengalami kejadian-kejadian horor. Nah, ternyata ini bukanlah satu-satunya pengalaman horor Amalia pas lagi naik pesawat terbang. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Beberapa tahun kemudian Amalia ini mengalami kejadian horor lagi pas dia lagi naik pesawat. Ini bocah kok sering amat naik pesawat ya? Apakah dia lagi liburan kah? Apa dia emang lagi ikut orang tuanya kerja kah? Entahlah, gue nggak tahu. Tapi yang pasti pada malam itu Amalia ini naik dari kota Malang menuju Yogyakarta, penerbangan malam hari. Seperti biasa ya, Amalia ini berangkat sama ibunya. Nah, pada saat itu dia langsung menuju ke arah pesawat. Amalia ini ada di barisan paling belakang, tapi nggak paling belakang ya, karena ada dua orang lagi tuh, laki-laki sama perempuan yang berdiri di belakangnya. Saat itu pramugari pakai alat manual untuk menghitung jumlah penumpang yang masuk ke pesawat malam itu. Nah, karena tengah malam, jadi otomatis dong penumpang pesawat lebih sedikit. 11, 12, 13, 16... Jadi posisi Amalia ini kayak lagi mau masuk ke dalam pesawat ya guys. Kalian tahu kan kalau misalnya mau masuk pesawat itu biasanya dicek tiketnya, terus mungkin juga jumlah penumpangnya ya. Nah, pada saat itu Amalia bingung. Loh, kok hitungannya berhenti sampai di dia doang? Orang yang di belakangnya itu kenapa nggak dihitung juga? Mbak, dua orang di belakang saya itu kok nggak dihitung sih? Hah? 2 orang? Iya itu mbak, itu penumpangnya masih sisa 2 loh. Oh iya ya, Ade jalan aja dulu. Ntar mereka saya hitung juga kok. Amalia masuk pesawat ya, dia jalan tuh nyari tempat duduknya. Dan lagi-lagi dia pisah sama ibunya. Aneh juga nih bocah ya, gue gak tahu kenapa sih kok bisa pisah mulu sama ibunya kalau lagi di pesawat. Pasti ada alasan khusus mengenai hal ini. Kali ini Amalia itu duduk langsung di samping jendela. Nah, karena ini penerbangan malam hari, jadi rada sepi. Banyak kursi yang kosong. Amalia langsung tuh taruh barang-barangnya. Dan di situ juga dia ngeliat dari arah pintu ya, ada seorang pramugari nih yang wajahnya pucat lagi menatap ke arahnya. Gak lama Amalia segera duduk dan pesawat pun segera lepas landas. Amalia pun memejamkan matanya untuk menikmati perjalanan malam itu. Beberapa saat setelahnya dia kebelet lagi tuh pengen pipis. Jalanlah dia menuju toilet. Nah, disinilah Amalia kembali merasakan hawa-hawa horor. Dia jalan tuh ke toilet sendirian. Saat sampai di bagian dapur, dia ngeliat lagi pramugari yang wajahnya pucat lagi berdiri nggak jauh dari pantry. Amalia perhatiin tuh sebentar. Pramugari itu tersenyum dengan wajahnya yang pucat. Halo mbak. Tapi Amalia ini nggak dapet jawaban apa-apa dari pramugari itu. Dia cuma senyum doang sama geleng-geleng. Ah ya udahlah. Amalia langsung masuk tuh ke toilet pesawat. Dan lagi-lagi dia mengalami kejadian horor kayak di pesawat yang kemarin. Lagi-lagi dia mendengar ada suara berisik dari arah luar toilet. Tapi bedanya kalau kali ini
Suara berisiknya itu kayak suara piring yang lagi diletakin ke meja. Awalnya Amalia ini nggak hirauin ya, sampai-sampai suara itu berubah jadi kayak suara jeritan orang-orang yang lagi berada dalam bahaya. Hal ini tentu ganggu telinganya Amalia banget tuh, sampai-sampai dia berdoa aja dalam hati supaya gangguan itu cepat hilang. Dan perlahan-lahan, ya bener juga, suara bising itu mulai hilang. Amalia segera keluar tuh dari toilet, dia lihat juga pramugari yang wajahnya pucat tadi udah nggak ada. Nah, pas lagi jalan itu dia perhatiin kalau suasana di pesawat ya sepi di tengah malam karena orang-orang yang pada tidur. Amalia duduk di kursinya, terus dia juga lihat dari kejauhan ada 2 orang pramugari nih yang kayaknya sih lagi ngecek penumpang deh. Nah, pada saat itu Amalia nanya tuh sama pramugari tersebut. Mbak, itu tadi pramugari yang wajahnya pucat lagi sakit ya? Loh, pramugari yang mana ya, Dek? Di sini kami sehat semua, nggak ada yang pucat kok. Malah kalau ada yang sakit dilarang ikut terbang. Lah, itu tadi ada kok di belakang. Ya sudah, diemin aja ya, Dek. Mbak pramugari itu kayak kaget ya sama pertanyaan Amalia. Ada-ada aja kali ini bocah nanyanya ya. Dan gak lama pramugari itu pun langsung jalan ke arah belakang. Mau tidur nggak bisa, mau ngobrol sama siapa coba. Bosen juga nih lama-lama kata si Amalia. Hingga pas dia lihat ke arah pintu kabin, ada lagi dong pramugari yang berwajah pucat itu. Kali ini dia berdiri dengan tangan yang bersedekap kayak gini. Amalia nggak mau banyak pikiran tuh, dia mutusin buat tidur aja deh ngadep ke jendela karena kan emang udah malam. Namun di saat dia lagi berusaha buat tidur, Amalia malah dengar ada suara langkah kaki kayak diseret-seret. Amalia itu tadi sempat mau melek lagi ya, tapi dia ragu-ragu ya karena sebenarnya dia males tuh nanggepin hal-hal kayak gini. Hingga sialnya suara itu makin lama makin keras. Amalia awalnya itu sempet kayak mau melek gitu loh, mau ngeliat ke arah suara itu, tapi ya dia males ya nanggepin hal-hal yang kayak gini. Ya udahlah dia coba tidur lagi, tapi sialnya suara itu makin lama makin keras. Dan alangkah terkejutnya Amalia pas dia noleh, pramugari wajah pucat itu udah berdiri di sampingnya. Pramugari itu senyum dengan tatapan matanya yang sayu. Gak lama dia tertawa. Tawanya itu keras hingga kemudian Amalia juga dengar ada suara ledakan yang cukup keras. Buset, apaan tuh? Hingga ini adalah kejadian yang paling horor yang dialamin sama Amalia. Antara sadar dan tidak sadar dari tidurnya, suara ledakan itu ngebuat telinga Amalia ini jadi berdengung ya. Dan dia juga nyium ada bau daging gosong di dalam pesawat itu. Amalia tuh bingung ya sebenarnya apa sih yang dialamin tadi antara tidur dan nggak tidur, tapi kejadiannya itu benar-benar nyata dilihat sama Amalia. Jantungnya ini berdetak dengan kencang. Amalia ini shock, dia butuh waktu yang lama untuk menenangkan diri. Ya awalnya dia kira itu pesawatnya kan meledak atau gimana gitu loh. Namanya penumpang lagi di atas udara kan takutnya terjadi hal-hal kayak gitu. Tapi ternyata nggak terjadi. Justru dia mikir ya jangan-jangan ini pesan dari si pramugari pucat tadi mengenai sebuah kejadian pesawat yang pernah meledak, entahlah. Setelah kejadian itu, pesawat pun berhasil mendarat dengan selamat. Nah, Amalia pun keluar dari pesawat dengan perlahan. Dek, lain kali kalau ngelihat yang ganjil lagi, kamu diemin aja ya. Di situ dia menghela nafas ya, karena lagi-lagi dia mengalami kejadian yang ganjil di pesawat. Mulai dari awal tuh kalau misalnya kalian ingat,
ada dua penumpang ya, laki-laki dan perempuan yang wajahnya itu pucat juga kayak si pramugari tadi. Dimana keberadaan mereka itu sama sekali Amalia nggak lihat ada di pesawat. Mamanya Amalia juga sebenarnya tahu ya kalau Amalia ini suka ngalamin kayak hal-hal horor gitulah, berbeda dengan anak-anak biasanya. Tapi mamanya itu membiasakan Amalia ini supaya jadi orang yang berani sehingga dia bisa menghadapi takdirnya. Ini nggak diruqyah aja bu anaknya. Dan itulah tadi ya pengalaman horor Amalia, seorang anak kecil yang mengalami kejadian horor di pesawat. Itu dia guys pengalaman horor Amalia ketika lagi naik pesawat, dimana kita bingung juga ya kalau misal ngalamin kejadian horor di pesawat, mau kabur ya kabur kemana coba. Tapi ya mudah-mudahan kita nggak ngalamin lah kejadian horor pas lagi naik pesawat terbang. Makanya nih kalau misalnya kalian punya nih pengalaman horor pas lagi naik pesawat terbang, mungkin penumpangnya atau kakak-kakak pramugarinya, bisa banget komen aja di bawah, nanti bakal kita undang ke Om Mamat. Gue rasa cukup demikian episode pada kali ini. Jangan lupa follow Instagram gue nih, The Real Aditya. Jangan lupa juga follow Instagram RJ5 The Real Aditya. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Ciao.